Halo teman-teman semua, balik lagi di Angga Family Channel. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk belajar pada hari ini. Yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu ilmu pengetahuan alam dan juga sosial dengan tema wujud benda dan perubahannya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke materi, yuk kita berdoa sama-sama. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, yuk kita langsung ke materi. Let's go. Yang pertama, materi memiliki massa. Nah teman-teman, massa merupakan besaran dari suatu benda. Jika memiliki massa, maka suatu benda adalah materi. Nah, jadi massa benda yang satu bisa berbeda dengan massa benda lainnya. Contohnya, massa bola pingpong dapat berbeda dengan massa bola tenis. Nah, teman-teman, jadi perbedaan massa suatu benda disebabkan oleh perbedaan jumlah zatnya. Misalnya, botol kaca dengan botol plastik akan berbeda massanya walaupun ukurannya sama. Itu disebabkan oleh kandungan zat yang ada di dalam dua benda tersebut berbeda. Nah teman-teman, kemudian massa suatu benda itu dinyatakan dalam kilogram dan disimbolkan dalam kg, dan gram yang disimbolkan dengan huruf G. Lanjut lagi, yang kedua, materi memiliki volume. Nah teman-teman, selain memiliki massa, materi juga menempati ruangan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya itu setiap materi tentu memiliki ukuran tertentu. Misalnya saja, air dapat dituangkan dari botol sehingga dapat mengisi gelas yang kosong. Yang ketiga, ada hubungan antara massa dan volume. Teman-teman, volume itu mirip dengan massa, yaitu merupakan ukuran banyak benda. Biasanya, massa digunakan untuk mengukur banyaknya zat padat, sedangkan volume untuk mengukur banyaknya zat cair. Misalnya, susu, air, minyak, kecap, dan lain-lain. Nah teman-teman, kita dapat mengukur volume benda dengan menggunakan alat ukur. Misalnya gelas ukur. Nah, gelas ukur itu adalah gelas yang di dalamnya terdapat ukuran-ukuran tertentu. Kemudian, ukuran volume dapat dinyatakan dengan mililiter yang disimbolkan dengan tulisan ml, dan liter yang disimbolkan dengan huruf L. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai wujud materi. Nah teman-teman, ada materi yang berwujud padat, cair, dan juga gas. Nah teman-teman, ketiga wujud benda itu dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan juga sifatnya. Nah yang pertama ada sifat benda padat. Benda padat menempati ruangan dan juga memiliki berat. Yang berikutnya, benda padat itu bentuk dan volumenya tetap padat dan juga keras. Dalam video ditampilkan beberapa contoh benda padat seperti mobil, buku, televisi, tas, uang, sepatu, motor, alat makan, dan lain sebagainya. Sekarang yuk kita simak lebih jelas mengenai dua sifat dari benda padat. Yang pertama tadi ada bentuk dan volume benda padat tetap. Nah teman-teman, jadi bentuk dan volume benda padat itu selalu tetap walaupun sudah berpindah tempat. Misalnya batu, ketika batu dimasukkan ke dalam gelas, bentuk batu tetap. Lalu ketika kita genggam atau kita pegang, bentuknya pun masih tetap, tidak berubah.
Sifat yang kedua dari benda padat yaitu benda padat, padat dan keras. Nah teman-teman, meskipun benda padat akan selalu sama meskipun berpindah tempat, akan tetapi benda padat akan berubah jika dikenai sesuatu. Misalnya ketika diremas, dipotong, dipukul, atau dipanaskan. Contohnya terdapat pada es batu. Es batu berbentuk padat, namun ketika dilelehkan, ia akan berubah bentuk menjadi benda cair. Berikutnya kita akan membahas mengenai sifat benda cair. Nah teman-teman, beberapa sifat benda cair adalah yang pertama, bentuk benda cair tidak tetap, dan yang kedua ada permukaan benda cair selalu datar. Sekarang yuk kita bahas satu persatu mengenai sifat benda cair tersebut. Yang pertama yaitu bentuk benda cair tidak tetap. Nah teman-teman, coba kalian perhatikan benda cair yang diletakkan di dalam ember, di dalam botol, dan di dalam gelas, bentuknya akan berbeda. Mereka akan menyesuaikan bentuk wadahnya masing-masing. Jadi, bentuk benda cair akan berubah sesuai wadahnya. Sifat benda cair yang kedua yaitu permukaan benda cair selalu datar. Teman-teman, permukaan benda cair itu selalu datar ya. Yuk kita perhatikan gambar di samping. Ketika air ditaruh di dalam wadah dan diletakkan di meja yang datar, permukaannya sudah pasti datar. Dan ketika air dimiringkan dengan diberi ganjalan, tapi permukaannya tetap akan datar. Jadi, bagaimanapun keadaan air, bentuk permukaannya akan selalu datar. Nah, sifat permukaan air yang selalu datar ini dimanfaatkan oleh para tukang bangunan untuk memastikan bahwa ketinggian tembok dalam suatu bangunan sudah benar-benar datar. Alat yang digunakan untuk mengukur datar atau tidaknya tembok disebut water pass. Ada dua jenis water pass yang biasa digunakan, yaitu water pass berbentuk selang dan juga water pass berbentuk batang. Nah, yang ketiga, benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya ada air terjun dan aliran sungai yang selalu menuju ke tempat yang lebih rendah. Nah, sifat benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah ini kemudian dimanfaatkan untuk membuat tandon air. Dengan cara meletakkan tandon air di tempat yang lebih tinggi, kemudian air akan mengalir ke tempat-tempat yang memerlukannya. Sifat yang keempat yaitu benda cair menekan ke segala arah. Dalam gambar di samping menunjukkan bahwa air memancar pada setiap lubang yang dibuat. Pancaran air dari lubang paling bawah menempuh jarak paling jauh. Nah, itu berarti tekanan air paling besar berada pada lubang yang di bagian paling bawah. Nah, sifat air yang kelima yaitu air meresap dari celah-celah sempit. Peristiwa meresapnya zat cair pada celah-celah sempit disebut dengan kapilaritas. Nah, teman-teman, dapat kita lihat dalam video terdapat gambar percobaan tisu yang dicelupkan ke dalam air. Pada percobaan ini, air berwarna kuning dan berwarna biru akan meresap melalui celah-celah sempit pada tisu, sehingga akhirnya menetes pada gelas yang berada di tengah. Hal ini merupakan contoh dari kapilaritas atau disebut juga dengan gaya kapiler. Yang ketiga ada sifat gas. Sifat gas yaitu menempati ruangan. Untuk membuktikannya, coba semprotkan minyak wangi dalam ruangan. Maka minyak wangi itu akan menempati satu ruangan tersebut dan baunya dapat dicium. Yang berikutnya, bentuk gas berubah-ubah sesuai wadahnya. Dapat dilihat dari gambar yang ada di video. Bentuk balon berbeda-beda karena di dalamnya terdapat gas yang kita tiupkan. Nah, teman-teman, pernahkah kalian meniup balon? Setelah ditiup, balon yang semula kempis akan mengembang. Hal itu terjadi karena kalian memasukkan udara ke dalam balon. Nah, teman-teman, balon yang ditiup terus-menerus akan mengembang dan bertambah besar. Kemudian, jika disentuh makin lama akan makin keras. Itu disebabkan tekanan udara yang kita tiupkan ke dalam balon. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai perubahan wujud benda. Nah, teman-teman, perubahan wujud benda dapat dilihat dengan skema seperti gambar dalam video. Perubahan wujud benda itu meliputi melebur atau mencair, membeku, menguap, mengembun,
dan menyublin. Nah, teman-teman, semua perubahan wujud benda tersebut merupakan perubahan sementara. Maksudnya adalah perubahan wujud yang dapat kembali ke wujud semula. Perubahan wujud benda yang pertama yaitu mencair dan membeku. Mencair merupakan peristiwa berubah wujudnya benda padat menjadi benda cair. Nah, mencair ini juga dapat disebut dengan melebur. Nah, teman-teman, banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang bisa mencair. Contohnya yaitu es batu, lilin, dan juga mentega. Agar bisa mencair, benda padat memerlukan kalor. Apa sih kalor itu? Kalor adalah energi panas yang bisa diterima dan diteruskan oleh benda ke benda lainnya. Yang berikutnya, membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya yaitu air yang dimasukkan ke dalam lemari es bisa berubah menjadi es batu. Yang kedua, menguap dan mengembun. Sebelum turun hujan di langit, tampak awan tebal. Awan tersebut merupakan uap air yang bercampur dengan udara. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda cair menjadi gas. Nah, jika benda cair dipanaskan terus-menerus, akan menguap seluruhnya menjadi gas. Nah, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi peristiwa menguap. Contohnya, keringat yang keluar saat berolahraga akan kering dengan sendirinya setelah beristirahat. Nah, berikutnya, mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi benda cair. Gas dapat berubah menjadi benda cair jika didinginkan. Yang ketiga ada menyublin dan deposisi. Menyublin merupakan perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Jadi sifat gas itu mudah bergerak dan bebas kemana saja. Itu sebabnya kita bisa melihat uap kapur barus yang dipanaskan menyebar ke seluruh ruangan. Teman-teman, pernahkah kalian menemukan kapur barus di lemari pakaian? Nah, ketika kita perhatikan, setelah beberapa saat, wangi kapur barus akan tersebar ke seluruh ruangan lemari. Kemudian, beberapa hari kemudian, ukuran kapur barus akan berkurang atau mengecil. Nah, teman-teman, perubahan ukuran kapur barus itu terjadi karena kapur barus berubah menjadi gas yang berbau khas. Yang berikutnya, perubahan wujud dari gas menjadi padat disebut mengkristal atau deposisi. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa ada beberapa benda yang dapat mengalami perubahan wujud tidak bolak-balik. Apa sih artinya? Jadi, artinya itu setelah wujudnya berubah, tidak dapat kembali ke wujud sebelumnya. Contohnya, kertas dan kayu yang terbakar menjadi abu tidak dapat kembali lagi menjadi kertas dan kayu utuh. Teman-teman, tahukah kalian? Biasanya logam itu berwujud padat. Besi, tembaga, seng, dan aluminium merupakan logam yang berwujud padat. Namun, raksa merupakan satu-satunya logam yang berwujud cair. Salah satu kegunaan raksa adalah untuk membuat termometer. Nah, teman-teman, agar dapat terlihat dengan jelas, biasanya raksa dalam termometer diberi warna. Oke, teman-teman, selesai sudah pembahasan materi kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, yuk kita ingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari barusan melalui ringkasan materi. Yang pertama, terdapat 3 wujud materi, yaitu padat, cair, dan juga gas. Kemudian, semakin banyak zat, maka akan semakin besar dan berat volume benda. Yang ketiga, perubahan wujud benda ada mencair, membeku, menguap, mengembung, menyublin, dan deposisi. Oke teman-teman, sampai sudah di akhir pembelajaran pada hari ini mengenai wujud benda dan perubahannya. Semoga yang disampaikan hari ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini hingga akhir dan sudah belajar bersama pada video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya.
dengan tema yang lebih seru dan asik. See you next video teman-teman. Bye bye.